Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar IPS. Kali ini kita akan mempelajari mengenai kondisi negara Inggris, Australia, dan Mesir. Kita mulai dari negara Inggris. Ibu kota Inggris adalah London. Dengan bahasanya tentu saja bahasa Inggris. Mata uangnya adalah pound atau pound sterling. Mayoritas mereka beragama Kristen, selain itu juga ada agama yang lainnya. Jika kita amati wilayah Inggris, di bagian utara Inggris berbatasan dengan Samudra Atlantik, begitupun dengan di sebelah barat. Juga berbatasan dengan Irlandia, ini Irlandia. Sementara di bagian selatan terdapat Selat Inggris yang memisahkan antara Inggris dengan Perancis. Di sebelah timur terdapat Laut Utara. Inggris memiliki iklim sedang karena berada pada lintang sedang di antara subtropis dengan iklim kutub. Di tengah-tengahnya adalah iklim sedang. Berikutnya, Inggris juga dikelilingi oleh laut seperti Indonesia yang merupakan sebuah kepulauan, maka Inggris pun beriklim laut. Artinya ada kelembapan yang mempengaruhi suhu di Inggris sehingga suhunya tidak kering begitu. Itulah salah satu karakteristik dari iklim laut. Berikutnya di wilayah utara relatif bergunung-gunung. Sedangkan di bagian timur dan selatan berupa dataran rendah yang bergelombang. Nah, kemudian pantai barat memperoleh curah hujan yang lebih tinggi daripada pantai timur. Penyebabnya adalah bahwa di sini terdapat Samudra Atlantik. Samudra Atlantik ini meniupkan anginnya mulai dari sebelah barat ke arah timur, sehingga sebagian barat curah hujannya lebih tinggi daripada pantai sebelah timur. Sumber daya geologi batu bara di Inggris merupakan salah satu faktor awal di mana ketika itu Inggris memulai revolusi industri. Ketika negara-negara lain belum begitu maju, di Inggris dan di negara Eropa lainnya sudah mulai maju dengan memproduksi mesin dengan bahan bakar diantaranya batu bara. Selain itu juga Inggris mempunyai minyak bumi dan gas. Berikutnya, Inggris mempunyai flora diantaranya ada pohon ek, elm, horse chestnut, dan lain-lain. Fauna yang ada di sana diantaranya ada rusa merah, Skotlandia, kemudian Raja Wali Emas, belibis merah. Inggris angka pertumbuhan penduduknya hanya 0,4%, artinya relatif sama setiap tahun jumlah penduduknya, sedikit sekali pertambahannya. Sebagian besar mereka berkulit putih, sisanya ada juga yang berkulit hitam dan juga dari ras penduduk Asia. Itulah kondisi negara Inggris. Berikutnya adalah negara Australia. Ibu kota Australia adalah Canberra. Di Australia, mayoritas bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, dengan agama mayoritas adalah Kristen, dan mata uang yang digunakan adalah dolar Australia. Dilihat dari batas wilayahnya, sebelah utara berbatasan langsung dengan Indonesia yang terpisahkan oleh Laut Arafura dan juga Laut Timur. Di bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Di bagian selatan juga berbatasan dengan Samudra Hindia dan Samudra Selatan. Samudra Selatan itu yang dekat dengan Kutub Selatan. Kemudian di bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik yang besar ini. Kemudian di antara Samudra Pasifik yang begitu luasnya terdapat negara-negara pulau-pulau kecil. Namanya disebut kawasan Oseania. Bentuk muka bumi di Australia, di antaranya ada dataran pantai, kita lihat terutama di pantai. Juga ada dataran tinggi di timur, kita lihat warnanya berbeda. Ada dataran rendah di tengah. Kemudian juga ada plato di sebelah barat. Dan Australia ini memiliki terumbu karang terbesar di dunia. Bagian timur, di sini disebutnya Great Barrier Reef.
Sumber daya alam yang mereka miliki diantaranya ada batu bara, aluminium, emas, minyak bumi, dan lain-lain. Vegetasi yang tumbuh di sana ada rumput hammock, eukaliptus, akasia, dan lain-lain. Dan fauna yang ada di sana diantaranya ada kanguru, wallaby, kemudian ada koala, ada setan Tasmania, juga ada dingo dan platypus serta yang lainnya. Penduduk asli Australia adalah suku aborigin, sedangkan penduduk lainnya adalah pendatang dari berbagai negara dan benua lainnya, terutama pendatang dari Inggris. Nah, itulah mengenai Australia. Berikutnya, kondisi Mesir. Ibu kota Mesir adalah Kairo. Dengan bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Mata uangnya adalah pound Mesir. Agama mayoritas di sana adalah agama Islam. Batas wilayah Mesir di bagian utara berbatasan dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania. Di sebelah barat ada negara Libya. Di selatannya ada negara Sudan. Dan di sebelah timurnya memanjang Laut Merah yang memisahkannya dengan benua Asia. Posisi Mesir begitu penting terutama dalam transportasi laut, karena Mesir memiliki terusan Suez yang dapat memperpendek jarak perjalanan dari Eropa ke negara-negara di Asia. Ini adalah Mesir. Kalau diperbesar, terusan Suez ini menjadi seperti ini. Ini adalah terusan Suez. Jadi tanahnya dibelah supaya kapal bisa melewati Mesir. Kenapa terusan ini begitu penting? Kita lihat di sini. Eropa yang begitu maju tentu memerlukan daerah pemasaran. Di antaranya adalah di Asia yang begitu banyak penduduknya. Barang-barang dari Eropa ini kalau mau ke Asia, mereka harus berkeliling dulu, mengelilingi benua Afrika yang sangat besar ini. Tentu ini membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, sehingga setelah Mesir membuat terusan Suez ini, mereka bisa menyingkatnya lewat jalan pintas, melalui terusan Suez, Laut Merah, dan barulah langsung masuk ke Asia. Bentuk muka bumi di Mesir diantaranya ada Semenanjung Sinai yang ini Semenanjung Sinai, kemudian ada Gurun Arabia dari sini ke arah barat, Gurun Arabia, juga ada Gurun Libya di sebelah timur, di sebelah barat ya. Kemudian ada lembah Sungai Nil. Ini adalah Sungai Nil, sungai terpanjang di dunia yang sebagian besarnya berada sepanjang Mesir. Penduduknya pun lebih banyak berada di sepanjang pinggiran Sungai Nil ini, karena lebih subur dibanding tempat lainnya. Dan Mesir memiliki iklim subtropis karena berada pada posisi lintang subtropis, dan juga memiliki iklim gurun terutama di bagian tengah yang banyak terdapat gurun pasirnya. Sumber daya alam yang mereka miliki diantaranya minyak bumi, seperti negara-negara Arab lainnya, banyak minyak, ada gas, juga penghasil garam. Flora yang tumbuh di sana diantaranya ada pohon lontar, palma, kayu putih, akasia, dan lain-lain. Sedangkan hewan yang banyak tumbuh di sana adalah domba, unta, keledai, burung, dan lain-lain. Penduduk Mesir dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu orang Nubian yang berkulit hitam, kemudian ada orang Hamid yang kulitnya putih, ini merupakan pendiri Mesir kuno, dan yang terakhir adalah orang Arab, seperti yang bisa dilihat pada gambar ini. Nah, demikianlah kondisi pada negara-negara Inggris, Australia, dan Mesir. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.